Ya, alhamdulillah saya hadir di sini membersamai sahabat kita semua, pejuang yang luar biasa, Dr. Tifa Usiati Asma, yang menjalankan hak hukumnya untuk melakukan pra-peradilan. Dan tadi kita sudah dengar, saya nggak akan mengulangi apa yang disampaikan. Jadi kita juga mendengar semua ketegasan dari Dr. Tifa luar biasa yang menyatakan akan melakukan ini, mengikuti ini dan tidak akan lari. Ya, jadi saya secara pribadi dan kita semua mendukung, support penuh upaya dari Dr. Tifa dan semua tim hukum yang luar biasa, TPDT, ya, tim pembela Dr. Tifa itu menjalankan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja, dan besok pagi jam 11 ya itu akan dimulai, dan lusanya Dr. Tifa juga akan menjalankan lagi kalau sidang dari pra-peradilan itu memang tiap hari. Lusa itu adalah pembuktian. Saya harap tim itu akan siap, kecuali Sabtu nggak ada. Ya, dan Jumat itu saya juga ada pra-peradilan di sini juga. Jadi kita akan bersama-sama. Saya kira itu ya, Dok. Jadi saya kira tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan, dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan katakan adalah saya akan lawan. Dr. Tifa juga akan lawan. Ya, oke. Saya kira singkat itu aja. Hari ini bintangnya Dr. Tifa dan tim hukumnya. Saya hanya bersama aja memberikan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup. Ini ada sedikit dari salah satu warga Indonesia, ya teman-teman media semua dan masyarakat seluruh Indonesia. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah bentuk perjuangan saya. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk tegaknya hukum di negara kita secara adil. Karena beberapa dari yang sudah kita jalani 4 kali sidang, pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur, dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari statusnya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat, gitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan bahwa kita melakukan exercise demi untuk bangsa dan negara ini. Dan berikutnya lagi adalah bahwa masalah masyarakat Indonesia, terutama kita semua, selain kita secara otodidak belajar hukum dengan peristiwa pengadilan atas nama saya, tapi ini adalah sebuah celah bagi kita semua, Anda semua, mahasiswa hukum, baik yang sedang menempuh skripsi maupun tesis serta disertasi doktoral, untuk mengangkat ini sebagai sebuah topik yang menarik sekali untuk Anda uji semua, ya, di dalam penelitian Anda semua, karena ini sangat menarik. Peristiwa saya, ya, peristiwa hukum saya ini adalah salah satu dari bagaimana kita menerapkan KUHAP secara perdana untuk yang pertama kalinya, dan ternyata kita sama-sama mendapati bahwa KUHAP itu memang betul-betul harus di-exercise. Saya tidak mengatakan KUHAP jelek atau KUHAP tidak bagus dan sebagainya, tetapi dari peristiwa yang saya alami ini betul ya, bahwa kita betul-betul membutuhkan ujian, membutuhkan exercise terhadap KUHAP baru, sehingga kedepannya akan ada koreksi yang mungkin bisa dilakukan oleh MK sebagai judicial review, atau kita bisa gunakan pra-peradilan ini untuk melakukan koreksi secara fundamental terhadap apa yang terjadi, sehingga sekali lagi tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon doanya agar karena sidang pra-peradilan ini berlangsung maraton ya, besok pagi kita akan lanjutkan dan seterusnya hingga putusan. Maka mohon doanya, saya mohon bukan karena saya ingin dimenangkan, saya mohon doa agar kita sama-sama mendoakan agar terjadi penegakan keadilan bagi negara kita tercinta ini. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Tengah Pak.
Tengah Pak. Ya, terima kasih. Saya menegaskan apa yang dikatakan Dr. Tifa. Pra-peradilan ini bukan untuk kepentingan Dr. Tifa. Karena Dr. Tifa tidak minta dibebaskan, tidak minta dibatalkan status tersangkanya. Tapi yang kami pra-peradilan ini yang kami arahkan yaitu hanya untuk penegakan hukum ini supaya benar-benar ditegakkan dengan due process of law. Ini masalahnya. Oleh sebab itu, karena ini puhak yang pertama, ini adalah suatu exercise agar kita nanti untuk jurisprudensi ke belakang seperti itu. Kalau setiap kali putusan batal demi hukum terus diajukan, perbaikan mau jadi apa hukum ini? Karena batal demi hukum itu artinya sudah dianggap tidak ada. Tidak ada itu kalau bangunan sudah jadi tanah. Nah kalau tidak ada, apanya yang mau diperbaiki? Kalau compang-camping diperbaiki ini tidak ada, batal demi hukum dan itu keseluruhan dakwah. Ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan ini? Satu hal lagi adalah putusan pengadilan itu yang harus dipegang untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, putusan pengadilan itu hakim tidak menggunakan kewenangannya. Karena 75 ayat 4 itu hakim memberikan kesempatan. Kesempatan itu diberikan, Tapi tidak bukan ada. demi hukum. Tidak ada pada amar putusan. Iya, dalam putusan itu tidak tertulis ayat 4, bahkan diloncatin. Diloncatin langsung ke pasal 206. Apa maksud hakim itu? Silahkan melawan, tapi dengan perlawanan banding. Bukan memperbaiki. Seperti pohon itu udah kecabut, seakar-akarnya, apanya yang diperbaiki? Kalau diperbaiki itu yang memang rusak. Ini tidak ada. Coba lihat di dalam kamus, batal demi hukum itu artinya apa? Dianggap tidak ada. Jadi ini sedikit. Apanya yang diperbaiki? Ya, Silakan. jadi tadi pohon apa namanya pohon tuntutan hukum udah dicabut seakar-akarnya. Nah pasal 206 itu mengizinkan kalau pohon itu mau dibawa lagi, dibawa ke atas. Kalau mau lawan. Ya, kalau mau JPU menganggap bahwa pohon ini masih layak untuk disidangkan, maka pohon ini dibawa ke atas, ke banding, ya. Kami siap. Nah, untuk itu kami siap. Ya, untuk itu kami siap. Kalau memang JPU mau banding, ya udah, mari kita jalankan itu, bukan dengan cara seperti ini. Pelanggaran ini. Ya, karena ini jelas pelanggaran. Amar putusan tidak menyebutkan pasal 75 ayat 4, tapi digunakan oleh JPU. Ya, dan ternyata setelah kami pelajari juga ternyata itu terjadi kok hanya sekedar cosmetic edit. Hanya memperbaiki teks-teks typo. ya, tidak memperbaiki substansi, apalagi membuat baru. Jadi sekali lagi teman-teman seluruh media saya juga perlu sampaikan karena begitu banyak pertanyaan di masyarakat Indonesia apakah Dr. Tifa dengan ini takut atau mau lari dan sebagainya. Tidak. Di dalam amar putusan jelas ya, ayat 75 pasal 75 ayat 2 dan 3 atau pasal 206. Silakan kalau memang JPU mau lanjut lagi ke banding, kami siap insyaallah. Ya, terima kasih. Ada Oke, terima. Dr. Tifa hadir juga di sini. Ya, insya Allah. Jadi saya mesti lihat jadwal ya, tapi insya Allah saya akan mengikuti teman-teman persidangan ini bersama para advokat saya. Tentu saja mereka sangat berkepentingan terhadap saya ya, masa saya tidak hadir ya. Saya harus membersamai juga. Baik. Amroy. Boleh? Ya. Karena tadi